ya, miqdaru zakatil wajibah, kadar kewajiban zakat untuk namanya ukuran onta, yaitu dari mulai 5 ya sampai 9 ekor onta, maka adalah harus dibayar dengan 1 ekor. Tapi bukan dengan onta dibayarnya, dengan kambing ya, ya. Jadi kalau punya namanya apa, onta 5 atau sampai 9 ya, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Kecil kambing mah ya, kecil. Kalau namanya onta 5 itu adalah nilainya sekian ratus juta mungkin ya, maka dibayarnya cukup dengan 2 juta saja kambing, karena cuma 1 ekor kambing saja ya. Dari mulai 5 nih, kita punya 5 umpamanya nih ya, itu keluarkan 1 ya, sampai nanti batasnya 9 masih 1, terkecuali nanti kalau udah sampai ke 10 ya. Bagaimana kalau udah sampai 10 ya, dari 10 sampai namanya 14, nah berarti 2 ekor ya, 2 ekor kambing. Kalau kita punya onta 10 sampai 14 masih tetap 2 ekor, terkecuali udah masuk ke 15, lain lagi urusannya ya. Maka selama masih namanya di bawah 15, itu berarti cuma 2 ekor saja dikeluarkannya. Sebenarnya zakat itu nggak banyak ya, tapi berharga dan bermanfaat. Cuman kadang-kadang manusia ogah mengeluarkan zakat ya, bersayang gitu. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma talifa malun fil barri wal bahri illa bihabsi zakat. Tidak akan binasa harta di darat maupun di laut, terkecuali penyebabnya adalah orang tidak mau berzakat. Atau dalam hadis lain, apabila orang sudah tidak mengeluarkan zakatnya, Allah akan menurunkan musibah yang kepanjangan, kemarau panjang ya. Nah, bahkan kalau saja tidak ada binatang ternak katanya ya, yang namanya berharap untuk minum dan makan rumput, mungkin karena orang yang banyak tidak zakat, hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa. Tidak diturunkan oleh Allah hujan. Kenapa? Karena orang mesti mengeluarkan zakat, enggak mengeluarkan zakat. Karena sayang aja banyak binatang ternak di tanah ini, di alam ini, di bumi ini. Dan sehingga Allah tetap menurunkan hujan karena sayang kepada kambing, benar nggak? Sayang kepada kerbau, namanya unta atau dan lain sebagainya, binatang-binatang yang makan rumput. Karena kalau nggak ada hujan tentu rumput tidak akan tumbuh ya. Jadi bersyukur juga kita kepada Allah atas namanya adanya binatang, jadi hujan nggak ditahan. Padahal sesungguhnya penyebabnya banyak itu, orang-orang yang mesti mengeluarkan zakat nggak dikeluarkan itu bisa menahan hujan sebenarnya Pak. Saking banyak binatang masih terus lancar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kemudian dari 15 sampai 19 ya, dari 15 sampai 19 3 ekor. Karena 15 itu 3, karena per 5 1 ekor, per 5 unta 1 ekor. Tapi ini masih di tahap namanya bawah, nanti kesononya lain lagi. Kalau udah namanya dengan onta lagi dibayarnya, nilainya udah lain ya. Maka apabila sebelum nyampe ke 20 tetap masih di 3 ekor saja ya, di 3 ekor apa namanya apa kambingnya. Nah apabila udah nyampe 20 ya, dari 20 sampai 24 maka 4 ekor 4 ekor nih. Kalau punya onta 24 maka bayar dengan 4 ekor sebagai pembersihnya zakatnya. Jangan sampai kayak kisah labah. Salabah itu orang miskin, tidak punya apa-apa, terus kemudian dia dikasih modal oleh Nabi 1 ekor kambing betina, kemudian beranak jadi banyak, ya sampai bukan puluh bahkan
ratusan, kemudian dipinta zakatnya oleh namanya Nabi langsung tidak ngasih. 2 kali utusan Nabi datang juga tidak ngasih, 3 kali juga tidak ngasih. Akhirnya Salabah, kata Nabi, kalau Salabah datang bayar zakat, sementara saya sudah tidak ada di alam dunia, jangan diterima. Nah, kemudian Rasul wafat, Rasul meninggal, Salabah datang untuk membayar zakat binatang ternaknya. Maka sahabat sepakat semuanya, yang diketuai oleh Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq juga yang datang sering namanya apa ke Salabah minta zakatnya itu. Jadi semuanya tidak ada yang menerima. Kenapa? Sudah dipesan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi akhirnya Salabah matinya dalam keadaan suul khotimah. Nauzubillah min. Ya, jadi harta namanya kekayaan itu ternyata bisa menjerumuskan orangnya. Bergak kalau tidak bisa menggunakannya, tidak bisa mengurusnya, tidak bisa namanya memakainya untuk keperluan ibadah. Kenapa? Karena ya namanya apa? Dunia itu amal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada kehidupan di alam dunia ini terkecuali bakal itu. Kalau kita nggak bisa ditipu, contohnya Salabah ditipu dengan kambing jadi masuk neraka. Benar nggak? Gara-garanya kan gitu. Dipinta zakatnya berapa sih zakatnya? Kalau punya kambing sekian nanti pastinya kan nggak semuanya yang dipinta, nggak separuhnya ada kan yang diambil ya. Cuman 2% setengah doang, tapi ternyata nggak dikeluarkan, jadi bahaya yang menimpa di dunia kelak juga nanti di akhirat. Udah pasti kalau di dunia tidak bawa iman Islam, maut dalam keadaan suul khotimah, di akhiratnya akan mendapat siksa yang abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.